Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya Aisyah Fadila diberikan kesempatan sebagai pemateri keempat akan sedikit memaparkan tentang jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan yaitu adalah LAN, MAN, WAN, internet, dan wireless. Apa sih itu LAN? LAN adalah Local Area Network. LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. Seperti halnya di dalam kelas. Nah, biasanya itu menggunakan LAN. Warnet itu menggunakan LAN. MAN, Metropolitan Area Network. Pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Ini bedanya cuma sedikit lebih besar, maksudnya sedikit lebih menjangkau ke tempat-tempat yang jauh begitu. Sedangkan WAN Area Network, jangkauannya mencakup semua daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. Sedangkan internet terdapat banyak jaringan di dunia ini, seringkali menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda. Nah, internet ini sudah tidak jarang kita dengar. Internet ini bukan hanya mencakup dari ruang yang satu ke yang satunya, namun internet ini bisa saja mencakup dari negara A ke negara B begitu. Wireless ini merupakan jaringan yang tanpa kabel. Nah, jaringan tanpa kabel merupakan suatu solusi terhadap koneksi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Nah, dalam wireless ini kita semakin mudah menggunakannya begitu, karena kita tidak diribetkan oleh kabel. Kita bisa tidak harus menggunakan kabel untuk mengakses jaringan tersebut. Baik, lanjut ke topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Dalam membentuk jaringan, kita membutuhkan yang namanya topologi. Salah satunya yaitu topologi star, topologi bus, dan topologi ring. Apa sih topologi star itu? Topologi star, masing-masing workstation-nya dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Contohnya seperti di warnet. Nah, di warnet itu biasanya menggunakan topologi star. Karena apa? Karena di warnet tersebut menggunakan satu server yang langsung terhubung ke hub. Maksudnya server mengontrolnya itu melalui hub. Dalam topologi jaringan star ini biasanya membutuhkan kabel UTP, terus konektor RJ45, terus hub, LED card, crimping, tester. Kenapa harus ada crimping sama tester? Ya karena kalau misalnya kabel UTP disambung ke RJ45 itu harus dikrimping biar tidak mudah copot. Dan kenapa harus ada tester? Karena biar kita tahu untuk
mengetes dulu kabel itu susunannya benar atau tidak dan bisa terkoneksi atau tidak. Nah, dalam penyusunan kabel UTP tersebut ada cross, ada strike. Nah, kalau misalnya itu di warna kabel UTP ada putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat. Nah, itu harus susunannya itu harus benar. Kalau misalnya susunan kabel UTP itu tidak benar, bisa saja tidak bisa terkoneksi dengan baik begitu. Oke, lanjut ke topologi bus. Pada topologi bus ini menggunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Nah, apa ya? Seperti yang kita tahu, kalau di bus itu kan menggunakan server ya, menggunakan sopir untuk mengemudikan. Nah, sama dengan topologi bus ini. Dalam topologi bus ini kita menggunakan server dan dalam kabelnya itu yang menjadi kabel pusat untuk seluruh workstation dan server dihubungkan begitu. Sedangkan topologi ring adalah semua workstation-nya dan server dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Topologi ring ini banyak dikenal dengan sebutan topologi cincin karena dalam topologi ini biasanya berbentuk lingkaran atau orang menyebutnya dengan cincin. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu manfaat jaringan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat jaringan dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mengakses informasi, untuk berbagi file, untuk menjaga data, dan untuk efisiensi dalam mengirim data. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan untuk mengakses informasi. Dalam jaringan komputer memberikan kemudahan kepada umat manusia agar bisa mencari berbagai informasi melalui internet. Manusia dapat menemukan banyak informasi yang tersebar di dunia maya. Nah, seperti sekarang ini kita misalnya kita membutuhkan suatu informasi yang ada di luar kota. Nah, misalnya di kota Surabaya, kita misalnya tentang COVID begitu. Nah, kita cuma hanya tinggal mengetik saja apa yang akan kita cari. Setelah itu informasi tersebut akan muncul. Intinya apapun yang kita cari pasti akan muncul begitu. Semakin memudahkan kita untuk mencari informasi. Maksudnya kita tidak perlu nanya ke si A, ke si B gitu. Kita masih bisa mencari tahu sendiri dengan melalui jaringan untuk mengakses internet begitu. Yang kedua yaitu untuk berbagi file. Nah, seperti sekarang ini kita kan kuliahnya daring. Nah, karena adanya jaringan internet ini bisa memudahkan kita untuk berbagi file, untuk mahasiswa mengirim file ke dosen. Misalnya dosen memberikan tugas ke mahasiswanya, dosennya menggunakan jaringan internet untuk mengirim file ke mahasiswa, dan begitupun juga sebaliknya. Yang ketiga, menjaga data.
Teknologi jaringan komputer mampu memproteksi data-data penting yang dimiliki seseorang hingga institusi. Salah satu cara menjaga datanya adalah menggunakan jaringan lokal atau LAN. Data penting itu hanya bisa diakses oleh komputer atau perangkat dengan jaringan LAN yang sama. Nah, untuk menjaga data kita agar data kita itu aman, tidak diculik orang, kayak gitu. Efisiensi dalam mengirim data. Seperti yang saya katakan tadi, untuk mengirim data melalui jaringan akan memberikan efisiensi kepada penerima. Dan manfaat yang terakhir adalah menghemat biaya. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya kita kan sekarang daring. Kalau misalnya kita tidak daring, itu kan untuk ke kampus kita harus ada yang namanya uang bensin. Kalau yang tidak naik motor sendiri harus ada yang namanya uang taksi, ya kan? Nah, dengan kita memanfaatkan jaringan seperti yang saat ini kita rasakan, kita lakukan, kita dapat menghemat biaya. Karena apa? Kalau misalnya beli paket data, kan meskipun ke kampus kita harus beli paket data. Jadi kalau paket data itu menurut saya meskipun sekarang daring bukan masalah bagi kita, cuma malah lebih hemat begitu. Karena yang biasanya kita harus mengeluarkan uang bensin untuk ke kampus, uang bensin tersebut bisa kita tabung. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.